Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bersama ahlu baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslim dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Sahabat yang masih merindukan indahnya channel ini, manusia tidak akan pernah luput dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, sehingga ada kalanya kita memanjatkan doa penghapus dosa agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Sang Maha Pengampun, Maha Penyayang, serta Maha Penerima taubat. Maka jangan ragu untuk berdoa memohon ampun dari dosa kecil hingga dosa besar. Kapan saja waktunya, baik saudaraku yang masih di channel ini, ada baiknya pula membaca doa penghapus dosa setelah sholat wajib 5 waktu. Dan ada beberapa berikut ini. Ada doa penghapus dosa yang bisa diamalkan setiap hari. Bacaan doa penghapus dosa besar. Setiap orang tentu memiliki kesalahan, sehingga tidak ada yang terbebas dari dosa. Untuk membersihkannya, ada amalan dan doa penghapus dosa yang bisa dilakukan sahabat yang masih setia mengikuti channel ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengampun dan penerima taubat dari para makhluknya. Sebesar apapun kesalahan yang pernah dia buat selama di dunia ini, istighfar sebanyak-banyaknya. Kalimat singkat ini ternyata punya arti yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalimat ini menjadi doa penghapus dosa yang dapat membuat orang yang penuh dosa menjadi bersih. Astagfirullah yang memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan ucapan yang sangat Allah senangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak istighfar dan banyak memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu." Istighfar menjadi doa penghapus yang ampuh, didukung dengan banyaknya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan dosa yang diampuni dengan doa istighfar ini bukan hanya dosa-dosa kecil, tapi juga dosa besar. Jika hamba mengucapkan doa istighfar dengan ikhlas, jujur, memahami maknanya, niscaya ia akan mendapatkan kabar gembira yang agung ini. Sabda lainnya berbunyi, barang siapa berkata, Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, wal hayyu qayyum, wa atubu lillahi, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dia pernah lari dari medan perang. Tahlil adalah ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah pengakuan akan keesahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpasrah akan kehendak Allah. Maka ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sebagai zikir kita sehari-hari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahu muka walahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan disebutkan 100 kali akan memperoleh ganjaran sebagaimana membebaskan 10 budak, dan 100 kebaikan akan dicatatkan atasannya, dan 100 dosa akan dihapuskan dari catatan amalannya. Dan ucapan tadi akan menjadi persain baginya, sehingga di malam hari
dan tak ada seorang pun yang bisa menghalalkan amalan kebaikannya kecuali orang yang melakukan amal yang lebih baik darinya. Sahabat yang masih mengikuti channel ini, kalimat doa penghapus dosa yang sangat mudah untuk diucapkan, meski terkadang masih suka dilewatkan. Sahabat yang masih menonton channel ini, mulai rajin mengucapkan tahlil bila sesuai salat 5 waktu. Insya Allah dosa-dosa di dunia akan dihapuskan dan diganti dengan pahala berkali lipat. Doa penghapus dosa selanjutnya adalah kalimat tasbih yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kalimat ini memiliki dampak yang luar biasa, seperti Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah, diucapkan sebagai tasbih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mengusahakan 1000 kebajikan setiap hari? Ada di antara sahabat yang hadir bertanya kepada beliau seperti ini, bagaimana mungkin ada di antara kita yang mampu mengusahakan 1000 kebajikan? Maka beliau bersabda, ia bertasbih 100 kali akan dituliskan baginya pahala 1000 kebajikan, atau dihapuskan darinya 1000 keburukan. Sahabat yang masih mengikuti channel ini, seperti zikir setelah sholat. Kalau membaca zikir setelah sholat bisa menjadi doa penghapus dosa sebanyak buih di lautan, atau sebagai hamparan luas Allah akan menghapusnya. Maka dari itu, jangan buru-buru beranjak dari sajadah setelah selesai sholat. Zikir bisa dibaca setelah selesai sholat terdahulu, dan termasuk salah satu zikir-zikir penghapus dosa yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa mengucapkan tasbih Subhanallah di setiap akhir salatnya sebanyak 33 kali, mengucapkan hamdalan alhamdulillah sebanyak 33 kali,
bertakbir Allahu Akbar 33 kali, lalu sebagai penyempurna bilangan dari 100 ia mengucapkan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahu mulku wallahul hamdu wa huwa ala kulli sayyidin qadir. Artinya, tidak Tuhan yang berhak disembah dengan hak selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Segala puji bagi Allah baginya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Sahabat yang masih menonton channel ini, zikir sebelum tidur ini sangat mudah diucapkan, tetapi memiliki dampak yang luar biasa sebagai doa penghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian menuju kasurnya atau tempat tidurnya dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulka wallahu hamdu huwa ala kulli sayyidin qadir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah ampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan di dunia ini. Sahabat yang masih mengikuti indahnya channel ini, Allah Maha Pengampun. Tiada dosa yang tidak Allah maafkan selain syirik. Jika hambanya berusaha untuk bertaubat dan ingin memperbaiki diri, maka bacaan doa penghapus dosa selanjutnya disertai pula dengan amalan yang harus dilakukan untuk penghapus dosa. Untuk menunjukkan kesungguhan, maka perlu dilakukan taubat nasuha dengan melaksanakan salat sebagai berikut. Ini amalan penghapus dosa seperti zina atau syirik. Pertama, menyesali perbuatan. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan
yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali dosa yang pernah dia lakukan, dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang masih merindukan channel ini, taubat nasuha jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Tahmid At-Tahmid, dalam artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan rahmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Adapun manfaat seperti gerakan salat untuk kesehatan, ya nanti akan kami lanjutkan. Salat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat salat taubat. Salat taubat itu sendiri adalah salat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas selesai salat Isya.
dengan mengerjakan salat taubat dan tentunya tidak meninggalkan salat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Sahabat yang masih mengikuti channel ini, perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 135. Berikut ini artinya: orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatannya, sedangkan mereka mengetahui melakukan kebaikan pada sesama, melakukan kebaikan sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, untuk menghapuskannya ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti memberikan makan binatang dan sebagainya. Dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang masih menonton channel ini. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada yang masih mengikuti channel ini. Insya Allah kita akan lanjutkan berikutnya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.